malah mengajak kita untuk menonton sama-sama. Buat saya itu keliru sekali. Oke, coba saya ke Prof. Suparji kalau gitu. Prof, kalau disampaikan tadi oleh Bang Abraham Samad di zamannya Pak SBY ketika dilimpahkan kasus ke KPK, lalu kemudian yang sekarang menurut Anda apakah lazim dilakukan pengalihan di masa penyidikan, tapi disebut-sebut melanggar KUHP? Ini sudah agak liar lagi bolanya. Apa? Karena udah satu visi kayaknya. Saya berbeda lah ya. Pertama, kita perspektif secara sosiologis ya. Ada pengalaman, kasus Asabri itu dari Polri dilimpahkan ke kejaksaan. Real itu, faktual itu. Dan jaksa berhasil membongkar yang luar biasa kan. Dan waktu tidak dipersoalkan. Jadi clear secara historis, secara sosiologis, ada fakta seperti itu. Dan kedua, dulu juga ada dari kejaksaan dilimpahkan pada polisi, kasus Kemayoran. Oke. Jadi secara sosiologis ada dasarnya. Terus yang kedua, kaitannya dengan norma KUHP mana yang kemudian dilanggar. Pasal 58, 59 KUHP yang baru mengatur koordinasi antara penyidik, penuntut, ya sejak praadjudikasi. Sudah ada proses koordinasi tersebut. Jadi dari secara historis, secara yuridis, ada norma yang mengatur tentang itu. Demikian pula di Undang-Undang KPK, pasal 10A juga mengatur bahwa KPK bisa mengambil alih suatu perkara dengan berbagai persyaratan. Clear di situ. Jadi pengambil alihan juga bisa dilakukan oleh KPK. Dan Kejaksaan Agung ini pada konteks tindak pidana korupsi adalah kedudukannya sebagai penyidik yang kemudian menindaklanjuti penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Oke. Dalam konteks ini sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana memastikan kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak terjadi. Karena dalam konteks perspektif KUHP, perspektif sosiologis, dan perspektif filosofis sebetulnya yang paling mendasar. Yaitu bagaimana mengungkap perkara ini menjadi terang benderang, siapa yang kemudian harus bertanggung jawab, harus dimintai pertanggungjawaban. Bisa begitu, Prof. Ini kan orang menyampaikan bahwa bisakah jeruk makan jeruk? Ini kita lakukan saat ini proses bagian dari itu. Maka dengan tim 9 alumni-alumni KPK, harapannya itu kan sebagai salah satu jaminan. Supervisi KPK, monitoring DPR adalah sebagai jaminan untuk itu. Dan yang terpenting lagi bahwa mestinya kita dorong saja kalau seandainya sekarang ada penahanan kepada yang bersangkutan. Sehingga tidak muncul berbagai diskriminasi. Kalau soal pengalihan kemarin itu kan sudah terjadi. Apakah sekarang mau ditarik lagi kepada polisi? Apa dikembalikan pada atau diserahkan pada KPK? Itu juga jadi persoalan. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana memastikan hukum acara lanjutannya itu segera diperiksa, kemudian kalau syarat dilakukan penahanan terpenuhi, dilakukan proses penahanan tadi itu. Dan kemudian apakah ada kontribusi presiden? Ya tentunya presiden sangat berkontribusi bagaimana proses penegakan hukum itu tidak kontraproduktif dengan proses jalannya pembangunan, yang bagaimana jaksa, bagaimana polisi sebagai alat eksekutif adalah memastikan bagaimana proses hukum itu juga berkontribusi terhadap bagaimana program-program yang dilakukan. Jadi kaitannya dengan penanganan perkara ini, ya menurut saya adalah sudah terjadi faktanya kan, fakta hukumnya sudah terjadi lagi, kecuali mau ada yang pra-peradilan, Bang Bunyamin misalnya, pengalian perkara ini di pra-peradilan kan. Sudah didaftarkan, Prof? Sudah didaftarkan. Objek pra-peradilannya apa? Tidak termasuk objek peradilan, apakah upaya paksa? Apakah upaya apa? Karena sekarang limitatif kan objek pra-peradilannya. Nah, tapi untuk menguji supaya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan benar, saya kira perlu ada mekanisme supervisi, monitoring gitu ya.